Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan malam hari ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancarluaskan dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Bersama Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali kita akan mengkaji kitab penuh manfaat, kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini, dan Anda juga dapat bertanya jawab dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543, dan juga Anda dapat melalui line telepon ketika sesi tanya jawab di nomor 0218236543 juga. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalam ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja, tanggal berapa malam ini? Malam ini tanggal 10 Rajab. Tahun berapa? Tahunnya 1447 Hijriah. Mengingatkan kembali kepada umat Islam agar mereka menyadari bahwa mereka adalah umat Islam, umat yang terbaik. Yang kata Allah Azza wa Jal, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik, yang dikeluarkan untuk umat manusia. Apa kriteria kalian? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menjalankan amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian melakukan semua itu atas dasar iman kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak umat Islam yang hanya mengetahui bahwa malam ini adalah malam tanggal 30 Desember. Ya, atau malam besok tanggal 30, besok lusa tanggal 31. Tapi mereka nggak tahu bahwasanya malam ini malam 10 Rajab. Ada apa dengan bulan Rajab? Itulah identitas kita. Ketika engkau mempertanyakan ada apa dengan bulan Rajab, maka ada masalah dengan identitas dirimu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyampaikan kepada para sahabatnya tentang perkara yang bakal terjadi dan ternyata sudah terjadi.
Itu menunjukkan kebenaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan benar-benar mengikuti, mengekor kepada jalan, gaya, pola hidup orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin. Sejengkal dan sejengkal. Sama persis. Dhira'an bi dhira'in. Sehasta dan sehasta yang kalian akan ikuti. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke lobangnya reptil padang pasir yang namanya dhabb. Lobangnya sempit, sesak, dan sulit untuk dimasuki. Kalian akan ikut masuk. Akal sudah tidak digunakan. Wahyu tidak dijadikan pembimbing. Tapi yang ada, mengekor. Yang namanya ekor hanya digunakan untuk mengusir lalat. Dia tidak pernah memimpin. Ada satu perkara yang kontradiktif di diri kita. Umat Islam, semoga engkau mendengar pesan ini. Setiap sholat, kita berdoa. Meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa yang dimurkai? Yahudi dan yang mengikuti mereka. Siapa yang tersesat? Mereka yang tidak tahu kebenaran. Seperti orang-orang Nasara. Dan tatkala Nabi SAW menyebutkan, kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Cara-cara hidup mereka. Gaya-gaya hidup mereka. Para sahabat bertanya, Al-Yahud wan Nasara, yang kau maksud dari mereka adalah bangsa Yahudi dan Nasrani? Faman, siapa lagi, kata Nabi SAW. Maka bagi umat Islam yang berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tolong jangan ikuti mereka. Engkau muslim. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk dari mereka. Sedangkan mereka diancam masuk neraka. Dan engkau ingin masuk surga. Ahibati fillah. وَمَنْ يَجْعَلِ الْغُرَابَ لَهُ دَلِيلًا يَمُرُّ بِهِ عَلَى جِيَفِ الْكِلَابِ. Barang siapa yang menjadikan burung gagak sebagai pemandu, dia mau jalan ngikutin burung gagak, maka burung gagak ini akan membawamu melewati bangkai-bangkai anjing. Burung gagak akan mengantarkanmu ke reruntuhan dari kehidupan, bukan kepada jalan kehidupan. Bulan Rajab adalah bulan haram. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taubah ayat 36. Buka nih surat agar kita bertobat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah pada hari penciptaan langit dan bumi itu 12 bulan. Ini kalender umat Islam, bukan kalender yang dibuat oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Perhitungan bulan yang 12 bulan, yang dimulai dari bulan Muharram, bulan pertama, yang ditutup dengan bulan Dzulhijjah,
itu bukan buatan Nabi Muhammad bersama para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Itu juga kalendernya Nabi Ibrahim. Itu juga bulan-bulan yang diikuti oleh Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Adam. Ketetapan ini telah ditentukan pada hari penciptaan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Yang salah satunya bulan Rajab ini. Yang dikatakan bahwa Rajab adalah miftah syahril khairat wal barakat. Adalah kunci untuk bulan yang penuh kebaikan dan penuh dengan berkah. Untuk bulan Ramadan, kuncinya ini di bulan Rajab. Dikatakan bulan Rajab ini syahru az-zara. Bulan untuk menanam. Engkau mau menanam yang engkau akan panen di bulan Ramadan. Nanamnya di sini. Allah jadikan bulan haram. Yang berbuat dosa di bulan haram tidak sama dengan berbuat dosa di bulan lain. Selain bulan-bulan haram. Tapi kalau engkau tidak tahu bahwa engkau telah berada di tanggal 10 Rajab, yang engkau yang tahu cuma ya tanggal 29 malam 30 Desember. Kau tidak akan peduli dengan bulan Rajab. Dan kita akan melihat bagaimana orang-orang yang merayakan tahun baru. Apa sih yang mereka akan lakukan? Tahun barunya siapa? Peradaban siapa? Lalu yang dikerjakan, ya mengikuti mereka. Mungkin ada sebagian yang hendak memodifikasi malam tahun baru itu. Ini bukan tahun barunya umat Islam. Ingat, ada 4 bulan haram. Kita berada di bulan Rajab. Bulan untuk membersihkan hati. Lahan yang hendak kita taruh di sana. Benih-benih. Keindahan. Yang akan dipanen di bulan Ramadan, di bulan Rajab. Bulan bertobat. Mulai sholatmu. Mulai hatamkan Al-Quran. Perbanyak puasamu di bulan Rajab. Tidak ada hadis sahih berkaitan dengan puasa tertentu, tapi perbanyak puasa sunnah. Mulai sholat malam, mulai banyakin sedekah. Nanti di bulan Sya'ban, Syahrus Saqi. Bulan untuk 20 hari lagi itu. Kita akan menyirami, kita akan memupuk apa yang sudah kita tanam di bulan Rajab. Tapi kalau yang kau tanam adalah keburukan, maka masuk bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan, yang kau biasa aja. Masuk bulan Ramadan, pada saat orang-orang panen, engkau nggak bisa panen. Engkau memikirkan perutmu. Kita melihat orang-orang yang di awal Ramadan sibuk ngabuburit. Sibuk memikirkan dia mau berbuka apa, dia mau sahur apa. Manusia-manusia yang seperti ini adalah manusia yang ketika di bulan Rajab dia tidak mempersiapkan lahan. Orang yang biasa puasa sunnah di bulan Rajab. Kemudian masuk bulan Ramadan, dia puasa banyak. Bahkan disebutkan Nabi SAW, Shama Sya'ban kullah. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban full. Full bulan Sya'ban. Illa qalila. Kecuali sedikit. Sehari, 2 hari, 3 hari nggak puasa. Orang yang biasa puasa sunnah, ketika dia masuk ke bulan Ramadan, nggak ada dia bikin berbuka apa. Yang dia pikirkan, bagaimana di awal Ramadan ini aku memperbanyak amal soleh. Urusan makan, ya makan biasa. Wah, ini spesial banget. Ini berbuka pertama. Ya engkau nggak pernah puasa sunnah. Maka buatmu itu puasa pertamamu. Selama 1 tahun. Tapi buat orang yang telah bercocok tanam di bulan Rajab dan memperbanyak ibadah sunnah lagi disirami di bulan Sya'ban, dia masuk awal Ramadan, dia sudah mulai panen. Ambil buah ini, terus dia lakukan. Sedangkan engkau baru menanam di awal Ramadan. Maka ahibati fillah, ingat, kita malam 10 Rajab. Tahun berapa? 1447 Hijriah. Berbanggalah menjadi muslim. Tahun barunya, masih lama. Nanti
Habis Rajab, Sya'ban. Habis Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Setelah Ramadan, Syawal. Setelah Syawal, Dzulqa'dah. Lalu bulan Dzulhijjah. Tuh. Di situ ada hari-hari yang paling mulia sepanjang masa. Tapi kita juga nggak peduli. Karena kita nggak hafal. Kalau ditanya, kapan kita puasa? Insya Allah pertengahan Februari. Lu puasa 1 Ramadan. Kapan kita lebaran? 1 Syawal. Barakallahu fiik, jamaah rahimakumullah. Itu sebagai muqaddimah, semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita untuk menjadi muslim yang kafah, yang bukan hanya kafirnya yang muslim, tapi semuanya. Akidahnya akidah umat Islam, akhlaknya akhlak umat Islam, ibadahnya ibadahnya umat Islam, muamalahnya muamalatul muslimin. Pakaiannya pakaian muslim dan muslimah. Gaya bicaranya, jalan yang dia titi. Dia membawa bendera agar orang-orang mengikuti dia. Bukan dia menjadi ekor. Di belakang bendera orang-orang yang tercela. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, kita sampai ke hadis nomor 981 di bab tentang ifsya'is salam. Bab tentang menebarkan salam. Kita tahu salam ini adalah simbol keselamatan. Masyarakat yang ingin merasakan kedamaian dan kesejahteraan, ya cukup tebarkan salam. Keributan yang terjadi di negeri kita, di beberapa daerah, yang bahkan menimbulkan kekacauan, kebrutalan, terkadang sampai terjadi pertengkaran dengan skala yang luas. Apa penyebabnya? Hilangnya salam. Kalau ingin kedamaian itu terjadi di negeri kita, maka kaum muslimin hendaklah menebarkan salam. Bassalam. Kenal gak kenal, Assalamualaikum. Itu perintah siapa? Itu perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menjadikan salam itu sebagai perekat hubungan di antara masyarakat. Bahkan menjadi pengantar ke surga Allah Azza wa Jalla. Kita sudah membaca beberapa hadis. Di hadis nomor 981, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad bin Salam. Qala haddatsana Muhammad bin Fudail ibn Ghazwan an Atha ibn Sa'ib an abihi an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'budur rahman wa at'imut ta'am wa afshus salam tadkhulul jinan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalian beribadalah kepada Ar-Rahman. Perintah agar kita menyembah Allah yang Maha Pengasih. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Semua yang kita lihat di muka bumi ini, berbagai macam sesembahan yang dipertuhankan oleh manusia. Padahal hakikatnya mereka hanya makhluk-makhluk. Ada yang benda mati, ada yang benda hidup. Tapi terkadang manusia tidak mau mendengarkan. Tidak mau menggunakan akal sehatnya. Yang menyebabkan mereka jauh dari jalan ketaatan, bahkan menyembah selain Allah Azza wa Jal, atau menyembah Allah dan menyembah selain Allah Azza wa Jal. U'budur Rahman. Sembahlah Allah Azza wa Jal Ar-Rahman. Ahibbati fillah. Kalau kita melihat, ya di jalan-jalan masih kita melihat ya ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Di surat Maryam,
Allah Azza wa Jal menceritakan tentang orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Kita akan baca ayatnya. Di ayat 88 dan selanjutnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Dan orang-orang itu mengatakan Allah tuh ambil anak. Allah tuh punya anak. Ar-Rahman yang baru saja kita baca hadisnya, u'budur Rahman. Kalian beribadah kepada Allah yang Maha Pengasih. Ternyata ada kelompok manusia yang mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Kok bisa? Tuhan. Lalu Allah katakan, laqad ji'tum syai'an idda. Kalian benar-benar, wahai orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, kalian telah mengatakan sebuah ungkapan yang sangat mungkar, yang tidak berdasarkan fakta dan kenyataan. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu pecah jamaah. Gara-gara ada yang mengatakan Allah punya anak. Wa tanshaqqul ard. Dan hampir-hampir bumi ini terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda. Dan hampir gunung-gunung itu hancur, meletus. Gara-gara apa? Anda'u lirrahmani walada. Gara-gara ada yang mengklaim bahwa Ar-Rahman itu punya anak. Dikatakan ini anak Tuhan. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tidak pantas. Gimana sih? Mana akal? Kok Tuhan punya anak? In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang di langit dan bumi akan datang kepada Allah Ar-Rahman menjadi hamba, budak. Isa ibnu Maryam, Abdullah, dan Rasul. Maka kita lihat di hadis yang baru saja kita baca, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, u'budur Rahman. Beribadalah kepada Ar-Rahman saja. Dia yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Jadi seorang hamba hendaklah menghambakan diri kepada yang menciptakan diri. Dan kita tahu Nabi Isa tidak menciptakan kita. Tidak menciptakan langit dan bumi. Tidak menciptakan lautan. Dia manusia yang dilahirkan tanpa bapa sebagai tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kok dianggap Tuhan? Kemudian setelah perintah untuk beribadah kepada Allah, wa at'imut ta'am. Berbagilah makanan. Berikan makanan. Subhanallah. Kita tahu makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Manusia akan hidup dengan makan. Sebagian orang Allah berikan rezeki yang berlebih. Yang kalau dia makan semuanya akan jadi penyakit buat dirinya. Maka apa yang seharusnya dilakukan? Berbagilah makanan. Apalagi kepada tetangga-tetanggamu. Kepada orang-orang fakir, kepada anak-anak yatim. Bagikan makanan. Nggak harus nunggu hari Jumat. Kapan kau punya kelebihan? Berbagilah. Rasul SAW berpesan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad bihi jiranak. Wa ta'ahad biha jiranak. Wahai Abu Dzar, kalau engkau masak daging yang berkuah, banyakin kuahnya. Kemudian kau perhatikan tetangga-tetanggamu, berbagi sama mereka. Ini perintah Nabi SAW. Wa at'imut ta'am. Orang yang suka mentraktir kawannya, berbagi kepada orang fakir, kau akan tahu bagaimana Allah akan memberikan keberkahan atas hidup. Wa afsyus salam, dan tebarkan salam.
Ini yang menjadi poin dari hadis ini. Dengan bab yang disebutkan perintah untuk menebarkan salam. Tebarkan salam. Kalau memberi makan, mungkin nggak semua orang mampu. Boleh jadi ada orang yang nggak tahu dia mau makan apa besok. Gimana dia mau bagi makan? Tapi kalau menyebarkan salam, engkau tidak butuh mengeluarkan uang. Tidak butuh energi yang besar. Engkau hanya membutuhkan niat, kemudian lisanmu mengatakan Assalamualaikum. Dapat 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullah, dapat 20. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, dapat 30. Dan engkau tidak keluar duit 1 rupiah pun. Yang masuk ke komplek perumahannya, melewatin pos satpam, satpamnya muslim, turunkan kacamu, kau pakai AC, takut udara luar masuk, nggak ada masalah. Sebentar, biar udara luar masuk. Supaya udara surga masuk ke mobilmu. Engkau katakan Assalamualaikum. Permisi, nggak apa-apa. Tapi Assalamualaikum dulu. Sekali, 2 kali. Engkau akan lihat bagaimana cinta akan muncul di pintu gerbang masuk perumahan. Kemudian kata Nabi SAW, Tadkhulul jinan. Niscaya kalian akan masuk surga. Bukankah itu yang kita inginkan? Dan jalannya sudah dijelaskan. Syarat utama, ya beribadah. La ilaha illallah. Nggak bisa engkau jadi orang baik kalau ternyata engkau menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Engkau telah berbuat buruk. Maka tadi dikatakan, hampir-hampir langit yang 7 lapis itu pecah. Bumi terbelah, gunung meletus gara-gara yang mengatakan Allah punya anak. Allah udah jelasin la ilaha illallah. Allah jelasin qul huwallahu ahad. Tapi engkau nggak mau dengerin. Ingat Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kami telah mengutus di setiap umat itu seorang rasul. Apa seruannya? Kalian beribadah kepada Allah saja dan hindarin taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Kita tidak diperintahkan kecuali untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Oh, ada orang yang suka berbagi, Ustaz. Baik banget tuh orang. Suka menebarkan salam. Tapi dia melakukan kesyirikan. Bukan orang baik. Kepada penciptanya yang memberikan segala fasilitas. Dia menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Kalau bicara kezaliman, ada banyak kezaliman yang dilakukan manusia. Mengambil hak orang lain. Mengambil tanah orang lain. Membunuh orang lain, memukul orang lain, menipu orang lain. Oh, banyak sekali kezaliman-kezaliman. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, inna syirka la zulmun azim. Bicara kezaliman yang paling besar. Syirik. Maka pesan Nabi SAW, U'budur Rahman. Hibbati fillah. Ingat. Mungkin ada puluhan. Mungkin juga ratusan, mungkin ribuan. Sesembahan-sesembahan yang dibuat oleh manusia. Yang kalau mereka menggunakan akal sehat mereka mau dengerin, nggak bakalan disembah tuh. Ada yang sapi dikeramatkan. Ada yang batu, ada yang pohon, ada yang menyembah matahari. Padahal semua itu adalah makhluk diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Taib, ini semoga menjadi pelajaran buat kita untuk menjadi muslim sejati dan kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jamaah rahimakumullah, kita masuk ke bab baru yaitu bab man bada'a bisalam, bab tentang siapa yang paling pantas memulai
mengucapkan salam. Siapa duluan gitu loh. Kalau kita berjumpa sama saudara kita, siapa duluan yang mengucapkan salam? Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Nuaim an Sa'id ibn Ubaid an Bushair bin Yasar qala ma kana ahadun yabda atau yabdur ibn Umar bis salam. Kata Bushair bin Yasar, nggak ada tuh satu orang pun yang bisa mendahului Abdullah bin Umar bin Khattab dengan salam. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar bin Khattab kalau ketemu orang, sebelum orang itu mengucapkan salam, maka dia mulai dulu. Supaya dia dapat fadilah. Oh, tapi kan ada aturannya, yang tua nunggu. Yang muda dulu yang mengucapkan salam. Kalau yang tua nggak salam gimana? Afan, kalau yang tua. Kalau yang muda nggak salam. Antum lebih tua. Umur antum 40 tahun. Berpapasan dengan anak muda umur 18 tahun. Seharusnya secara adab dan etika yang muda nih ucapkan salam kepada yang tua. Tapi kalau antum tidak memulai, dia juga nggak salam. Maka Abdullah bin Umar bin Khattab memulai orang dengan salam. Kenapa? Karena beliau ingin mendapatkan fadilah. Karena yang lebih utama, kata Nabi SAW di hadis yang lainnya, Inna awlan nas billah man bada'ahum bisalam. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jal. Siapa? Adalah orang yang memulai manusia dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Dan kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Jangan nunggu. Oh, tapi kan adabnya, boleh jadi dia nggak salam. Mudah antum mulai. Untuk naik motor, seharusnya yang berjalan kaki itu dapat salam dari yang naik motor. Antum mau jalan, berpapasan nih dengan orang naik motor. Kadangkala yang berjalan ini nunggu. Nunggu siapa? Nunggu tuh orang ngucapin salam. Tapi tuh orang nggak ngucapin salam. Ya udah antum mulai. Assalamualaikum. Selain antum akan mendapatkan fadilah, antum telah menebarkan kedamaian di masyarakat antum. Baik. Kemudian berkaitan dengan tata caranya gimana, mana yang lebih utama mengucapkan salam atau yang lebih dianjurkan, di hadis selanjutnya Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Makhlad ibnu Yazid qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabiran yaqul yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'id wal mashiyani ayyuhuma yabda'u bis-salam fahuwa afdal. Taib. Di sini Abu Zubair mendengar Jabir bin Abdullah berkata, ini ucapan Jabir, tapi di hadis lain ada yang marfu, merupakan arahan dari Nabi Muhammad SAW, yusallimu rakibu alal mashi. Yang naik kendaraan, dialah yang memulai mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Wal mashi alal qa'id. Dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Wal masyani, gimana kalau dua orang sama-sama jalan? Dia berjumpa nih. Ayyuhuma yabda'u bis salam fahu afdal. Mana yang terlebih dahulu mengucapkan salam, maka dialah yang lebih afdal. Jadi jangan nunggu orang yang salam ke antum. Antum mulai orang dengan salam. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ismail qala haddatsani akhi an Sulaiman an Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Atiq an Nafi' maula ibn Umar anna ibn Umar akhbarahu anna al-Aghar wa huwa rajulun min Muzainah wa kanat lahu suhbatun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu awsuqun min tamrin ala rajulin min Bani Amr bin Auf ikhtalafa ilayhi miraran. قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل معي أبا بكر الصديق قال فكل من لقينا سلموا علينا فقال أبو بكر
Ala taran nasa yabda'unaka bisalam fayakunu lahumul ajru ibda'hum bisalam yakun lakal ajru yuhaddithu hadha Ibnu Umar an nafsihi. Taib. Di sini disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar ada seorang yang bernama Al-Aghar. Dia salah satu sahabat Nabi dari Muzainah. Dia itu memiliki piutang kepada seseorang. Beberapa ausuk. Ausuk itu jamak wasak. Wasak itu dikatakan situna so'an. 60 so'. Satu wasak itu 60 so'. Satu so' itu zakat fitrah itu. Itu satu so'. Ini 60 so' dan beberapa. Boleh jadi ada 200 so' atau 300 so' ya. Ini orang nagih utang kepada fulan tadi yang berhutang. Berulang kali datang ke sana nggak bayar-bayar. Ya memang tabiat manusia ya. Sebagian manusia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia kecintaannya kepada harta, kepada kebaikan nih, harta ini syadid. Dahsyat sekali cintanya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian cinta kepada harta, cinta mati sama harta. Ini ada orang-orang yang kalau berhutang sulit untuk melunasi hutang. Sampai ini sahabat datang berulang kali nggak dilunas-lunasi. Terkadang sepertinya kita yang berhutang. Padahal ini orang yang berhutang. Seharusnya dia datang bayar utangnya. Ini harus kita yang datang ke rumah tuh orang. Yang terkadang datang pura-pura tidur. Datang nggak ada di rumah padahal ada di dalam. Bohong lagi. Ini orang capek udah. Akhirnya dia mencari solusi. Dengan cara datang menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan nih kondisi dia sama orang yang berpiutang, yang orang yang berhutang ya sama orang ini. Maka akhirnya Nabi Alaihi Salatu Wasallam mengutus bersamaku Abu Bakar Siddiq. Kadangkala kita nagih utang nggak dapat, kita butuh tokoh. Orang yang mungkin akan didengar. Yang orang ini malu kiranya kau nggak bayar utangnya. Nabi alaihissalatu wassalam mengutus Abu Bakar Siddiq. Lalu diceritakan, setiap yang berjumpa sama kita, mesti mengucapkan salam duluan. Karena dilihat Abu Bakar, Assalamualaikum. Gitu. Nanti ketemu orang lagi, Assalamualaikum. Belum sempat nih orang bersama Abu Bakar mengucapkan salam, masyarakat sudah mendahului mereka berdua mengucapkan salam. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Ala taran nas yabda'unak bisalam. Kau nggak ngeliat tuh orang-orang memulaimu, mendahuluimu mengucapkan salam. Maka bagi mereka pahala. Artinya bagi mereka pahala yang lebih banyak. Yang lebih afdal. Ibda'hum bisalam yakun lakal ajr. Mulailah mereka dengan salam, maka engkau akan dapat fadilah yang lebih. Ibnu Umar mengatakan, menceritakan tentang dirinya. Boleh jadi ini hadis yang menyebabkan Ibnu Umar jadi orang yang paling berusaha untuk mendahului orang lain mengucapkan salam. Setelah dia membaca atau meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini memiliki dampak yang positif kepada Abdullah bin Umar, sehingga dia orang yang selalu mendahului orang lain mengucapkan salam. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah bin Yusuf wal Qanabi qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Atha ibn Yazid an Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limri'in muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath.
fayaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Di sini Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, tidak halal seorang muslim itu memboikot saudaranya dalam urusan dunia, dalam perselisihan tentang dunia, lebih dari 3 malam atau 3 hari. Nggak halal. Karena sakit hati kayak, gara-gara omongannya, gara-gara urusan fulus atau apa. Nggak halal bagi engkau untuk tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Kemudian nih orang ya, ketemu melos. Yang ini juga nggak mau melihat, berpaling. Maka kata Nabi SAW, wa khairuhuma, yang terbaik di antara 2 orang ini adalah yang memulai dengan salam. Udah, assalamualaikum. Oh, dia nggak balas salamku, nggak menjawab salamku, nggak ada urusan. Bagaimana kau menjadi yang terbaik? Jadi, ketika kau mengucapkan salam, lalu orang itu tidak membalas salammu, engkau telah terlepas dari tanggung jawab. Kenapa? Karena engkau sudah menegur dia. Walaupun kemarin sakit hati. Dia mungkin masih sakit hati dan tidak mau membalas salammu, ya urusan dia. Tapi jadilah orang yang terbaik. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga memotivasi kita untuk menjadi muslim yang lebih baik. Anda kembalikan ke Ustaz Abu Lukman untuk memandu jalannya tanya jawab. Tafadhal. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab dan akan membacakan pertanyaan melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu dari hamba Allah di Citerep. Ustaz, mohon bimbingannya Ustadz, bagaimana caranya menolak teman yang baru masuk Islam Ustadz, baru mu'alaf, namun mengajak kumpul-kumpul di tahun baru. Karena jujur Ustadz, ini baru pertama bagi ana diajak-ajak seperti ini. Mohon bimbingannya, tafadhol Ustadz. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Tadi dikatakan yang mengajak itu temannya yang mu'alaf, yang baru masuk Islam, yang tentunya dia nggak ngerti, yang Islam dari lahir aja kadang-kadang nggak paham. Kalau tahun baru ini tahun barunya non-Muslim, bukan tahun barunya umat Islam, sehingga wajar ketika dia mengajak. Ya tinggal bagaimana engkau memberikan pemahaman kepada dia. Ucapkan kepada dia, minta maaf ya, sebenarnya tahun baru ini tahun barunya orang-orang non-muslim dan sudah menjadi budaya dan tradisi yang terkadang menurut orang lumrah, nggak ada masalah. Itu namanya normalisasi dari sesuatu yang pada hakikatnya sebuah kemungkaran sebenarnya. Maka engkau sampaikan, fadl ke rumahku, umpamanya kita ngobrol di rumah, kita baca kitab, artinya kegiatan-kegiatan positif yang biasa dilakukan. Bukan dalam rangka menghitung mundur tuh waktu. Karena kadang kalau umat Islam ikut ngitung mundur. 1 atau 10, 9. Lalu teriak-teriak. Dan na'udzubillah jamaah. Di malam-malam tahun baru itu ada banyak kemaksiatan di sana. Ada yang merayakannya dengan minum-minuman, ada yang dengan berzina, kondom dikatakan laris. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebagai muslim nggak ada yang baru. Malam itu ya seperti biasa. Tidur ya tidur. Besok bangun ya tanggalnya berubah. Kalau malam ini tadi dikatakan malam 10 Rajab, berarti besok tanggal 10, besok malam 11, besok lusanya malam 12, ya seperti itu. Jadi diingatkan mereka dengan kalender umat Islam. Katakan kita bulan Rajab, di bulan haram ya. Yang berbuat dosa nggak sama dengan di bulan lainnya. Semoga kita bisa mengagungkan bulan yang mulia ini. Hadza
Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya Ustaz, kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Baik, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan begini Pak. Pertama, bagaimana cara kita menyikapi kalau memiliki orang tua yang suka membuka aib anaknya kepada orang lain yang bukan keluarga Pak Ustaz. Bagaimana cara menyikapinya? Jadi itu terjadi berulang kali. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana Pak Ustaz, jika kita sudah berusaha untuk mengingatkan seseorang untuk mengikuti jalan sunnah sebenarnya, tapi ternyata sampai dengan meninggal beliaunya ini tidak bisa mengikuti Pak Ustaz. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah itu Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Taib, Ustaz Abdul Luqman tadi yang kedua kurang jelas ya. Mungkin nanti bisa diingatkan. Taib, untuk yang pertama, berkaitan dengan memiliki orang tua yang bahasa orang sekarang toksik mungkin ya. Orang tua yang suka menceritakan aib anaknya kepada orang lain. Apa yang harus dilakukan anak? Sabar. Tetap muliakan orang tua. Tetap hormati orang tua. Engkau memberikan nasihat boleh. Tapi kadangkala nggak semua nasihat didengarkan. Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bagaimana punya orang tua yang na'udzubillah. Penyembah berhala. Pembuat berhala. Pengajak orang lain untuk menyembah berhala. Apa sikap Nabi Ibrahim? Sabar Nabi Ibrahim. Tetap dia berdakwah. Dia sampaikan. Tadi kan udah dikatakan udah berulang kali. Kita udah ngasih tahu diulangin lagi. Udah kita sampaikan. Ayah mohon maaf ayah. Aku memang punya banyak kekurangan. Aku punya banyak kesalahan. Mungkin aku seperti yang ayah sampaikan. Tapi kalau bisa nggak disampaikan ke orang lain. Ayah tegur aku. Ayah arahkan aku. Ayah bimbing aku. Jadi seorang anak itu datang ke orang tuanya minta bimbingan. Kalau tadi dikatakan ada aib memang yang dilakukan oleh anaknya. Bagaimana sekarang mendapatkan bimbingan dari ayahnya. Semoga dengan kita terus menghormati, menghargai orang tua kita jadi sadar. Tapi tidak selalu orang tua sadar. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya diusir sama bapak. Itu puncak dari dialog yang terjadi antara Nabi Ibrahim sama bapaknya. Sampai bapaknya mengatakan, la illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni mali. Kalau engkau nggak berhenti Ibrahim, terus engkau ngomongin aku seperti ini, aku akan rajam engkau, aku akan maki engkau. Tinggalkan aku sendirian. Ya udah. Nabi Ibrahim sudah berusaha maksimal, diusir sama bapaknya, pergi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Salamun alaik. Semoga Allah berikan keselamatan kepadamu ya Allah. Wahai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi. Innahu kana bi hafiyah. Aku akan berdoa memohonkan ampun kepada Rabbku untukmu. Allah tuh maha baik sama aku. Jadi ini anak kalau udah ngasih nasihat orang tuanya tetap lakukan dosa itu ya. Berulang kali tugasmu memperbanyak istighfar buat orang tua. Perbanyak doa buat beliau. Barakallahu fiik. Tapi pertanyaan yang kedua tadi, mungkin bisa dijelasin Ustaz Abdul Luqman? Baik, Ustaz, pertanyaan kedua terkait dengan dakwah atau ajakan kepada orang untuk mengikuti sunnah Ustaz, namun sampai wafat ternyata tidak mengikuti sunnah. Apa yang masih bisa kita lakukan kepada orang tersebut Ustaz? Tafadhol Ustaz. Masya Allah.
Naam ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, ini ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW, berkaitan dengan matinya pamannya Abu Talib, yang tahu dengan kebenaran, bahkan membela Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi sang paman lebih memilih mati di atas ajaran kakeknya, nenek moyangnya. Daripada dicela oleh manusia, dia memilih untuk tetap berada di agama nenek moyangnya. Lalu Allah katakan, sesungguhnya engkau, innaka la tahdi man ahbabta. Yang artinya sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah itu lebih tahu dengan orang-orang yang pantas mendapatkan hidayah. Allah tahu dengan isi hati orang. Kenapa Umar yang mau membunuh Nabi alaihissalatu masuk Islam? Kenapa pamannya nggak masuk Islam? Kenapa Abu Sufyan masuk Islam? Kenapa Muawiyah masuk Islam? Kenapa Khalid ibn Walid yang menyebabkan kekalahan umat Islam di perang Uhud, dia masuk Islam? Kenapa Ikrimah, putranya Abu Jahal, masuk Islam dan putranya Nabi Nuh tidak masuk Islam umpamanya? Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Baik, kalau nih orang Muslim, alhamdulillah, tapi dia belum mengenal sunnah, belum menjalankan sunnah Nabi alaihissalam, maka kita yang tahu dengan orang-orang tersebut seperti tadi, hendaklah mendoakan orang itu. Kita doakan semoga Allah ampuni. Kita doakan semoga dilapangkan kuburnya. Kita doakan semoga dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara doa, banyak orang memahami bahwasanya doa buat orang yang meninggal itu hanya dari anak. Ini anak gak terputus doain terus. Tapi kalau orang lain ya kadang-kala putus karena dia berhenti mendoakan. Dan doa dari siapapun, Allah berjanji akan mengabulkan selama syarat dan ketentuan terpenuhi. Oleh karena itu, kalau kita dengar orang meninggal dunia, atau kita menyebutkan orang yang meninggal dunia, kita katakan rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Padahal itu orang kita nggak kenal. Imam Bukhari rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kita tetap mendoakan mereka. Dan orang-orang yang kita kenal, doakan lebih ya. Kita juga bisa terus umpamanya berbagi pahala dengan orang-orang tersebut dengan sedekah buat orang itu umpamanya. Itu mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya pertanyaan melalui pesan WhatsApp kembali Ustaz dari hamba Allah yang tidak disebut, dari Madani Ustaz di Bogor. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jualan di malam tahun baru Ustaz? Niat kita hanya memanfaatkan keramaian agar dagangan laris, bukan berniat untuk merayakan tahun baru. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Allah Azza wa Jalla itu sudah menetapkan rezeki setiap hamba. Dan Nabi alaihissalam menyebutkan kepada para sahabatnya bahwa ada satu penyakit yang namanya istibta. Istibta itu pandangan atau prasangka rezekinya lambat datangnya. Maka Nabi alaihissalam mengatakan, "Wala yahmilannakum istibta' ar-rizq ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah." Jangan sampai kalian gara-gara merasa rezekinya enggak datang-datang, akhirnya menempuh dengan jalan-jalan yang tidak baik, yang ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Fa ajmilu fit talab, kata Nabi alaihissalam, kalian perbaiki cara kalian mengais rezeki. Karena yang di sisi Allah itu tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tadi sampaikan bahwasanya tahun baru yang ada bukan tahun barunya umat Islam. Dan juga nggak ada perayaan tersendiri di tahun baru umat Islam sebenarnya. Bahkan kita tahu di malam tahun baru itu banyak hal-hal yang
berbau kemaksiatan, dan juga mereka akhirnya memenuhi malam itu dengan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Azza wa Jalla. Yang berjualan akhirnya ada unsur membantu atau ikut meramaikan dengan dia jualan di sana. Maka nasihat ana, kalau antum biasa jualan bukan karena malam tahun baru, antum memang setiap malam jualan, ya fadhol antum jualan. Karena nggak ada urusan, ana jualan tiap malam. Ana jualan nasi mau tiap malam, ya sudah silakan jualan. Tapi kalau tadi memanfaatkan momentum, jangan. Karena antum menjualnya karena momentum. Karena tahun baru tersebut. Tapi kalau antum yang biasa jualan, ya fadhol. Antum memang nggak mau tahun baru, antum akan berjualan. Maka itu mungkin yang perlu diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan terakhir kita kesempatan malam hari ini Ustaz dari hamba Allah di Jawa. Bagaimana Ustaz hukumnya sumpah serapah orang tua yang kurang secara agama? Dulu sewaktu anak nakal sering melawan orang tua, sering disumpahin mati Ustaz, disebut anak setan, miskin seumur hidup dan gak bakalan sukses. Apakah Allah akan mengabulkannya Ustaz? Itu sering menjadi renungan ana yang tidak pernah hilang. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum. Kalian jangan mendoakan keburukan, lah diri kalian, wala anak-anak kalian. Karena dikhawatirkan ada waktu yang mustajab, kemudian dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana dengan anak tadi, yang pernah disumpahin oleh orang tuanya? Maka yang perlu engkau lakukan, bagaimana engkau memperbaiki hubunganmu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana engkau meminta maaf kepada orang tua. Karena ada orang tua yang dizalimi sama anaknya, kemudian dia berdoa keburukan dan Allah mengabulkan doa orang-orang yang dizalimi. Maka sang anak dalam kondisi seperti ini hendaklah datang ke orang tuanya, mohon maaf sama orang tuanya, dia minta supaya orang tuanya mencabut sumpah-sumpahnya, ya, kemudian diganti dengan doa-doa kebaikan. Dan boleh jadi orang tua juga sudah mencabut doa-doa keburukan tersebut, sudah meminta kepada Allah agar doanya itu diganti dengan doa-doa yang lebih baik. Tapi kalau orang tua sudah meninggal dunia, ya sudah, engkau sekarang bagaimana memohon kepada Allah ampunan buat kedua orang tuamu. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memaafkan engkau, bertobat dengan taubatan nasuha. Dan kita tahu bahwasanya Allah Maha menerima taubat hamba. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mengingatkan kembali kepada kaum muslimin, kita umat Islam, malam ini adalah malam tanggal 10 Rajab, tahunnya tahun 1447 Hijriah. Ingat, kita berada di bulan haram, manfaatkan waktu untuk bercocok tanam. Bersihkan ladangnya, bersihkan lahannya, dan mulailah engkau menaruh benih-benih kebaikan yang nanti akan dipanen di bulan Ramadan. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana mohon undur diri. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian malam hari ini langsung dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga ilmu yang kita pelajari di kesempatan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan Anda dapat menyaksikan kembali bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala di setiap hari Senin malam pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Dan kami mohon maaf juga atas segala kekurangan dan banyaknya pertanyaan yang belum bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan yang akan datang. Kami dari studio undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV.